Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini gue mau nge-review sepeda, udah lama nggak nge-review sepeda. Tapi yang bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum nonton kita follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Halo Om, inilah sepeda yang pengen gue review. Tapi sebelumnya gue mau cerita sedikit ya. Jadi sejak dulu gue udah komuteran, terus kecanduan gravel. Sekitar 6 bulan lalu gue nyari sepeda yang memang gravel, karena gue masih suka gravel, tapi bisa dipakai jauh. Dan yang paling penting adalah nyaman, kenyamanan. Kalau kenyamanan itu istilahnya dekat sekali dengan enteng. Enteng itu ya karbon, apalagi ya kan. Jadi waktu kita bike camping dengan anak-anak tiba-tiba suddenly goes, ada salah satu peserta pakai sepeda ini. Menarik banget karena gue suka banget tuh bentuk dari seat stay-nya tuh. Seat stay-nya agak aneh, agak apa ya, susah dijelasin gitu loh. Karena kita suka sepeda itu kan dari desain yang pertama. Terus gue tanya-tanya sama dia. Inilah produk dari Winspace. Winspace, dan gua dengar juga harganya menarik banget ya dibanding brand-brand yang udah terkenal ya, seperti brand-brand Amerika atau Eropa gitu. Terus gua udah cobain juga, kok enak gitu. Nah, inilah dia Winspace. Gua udah memakai ini selama 2 bulan kurang lebih. Berapa yuk? 3000 kilo ya. 3000. Oh, salah ya. Dia cuma 200 kilo lah ya. Bolak-balik kantor sama goes kecil-kecilan, tapi gue kedepannya mau goes jauh karena memang ini dipakai nyaman banget buat jauh. Tapi setelan untuk jauh ya seperti ini ya, udah fix banget, udah enak banget. Gue jelasin satu-satu partsnya, mulai dari ban. Nah, bannya ini sebenarnya ban road bike ya, Swalby Pro One ukuran 32. Terus juga wheel setnya itu dari Hyper ya, Lone Hyper 22D33. Jadi ini adalah wheelset road bike sebenarnya. Kenapa gue pakai ban road bike atau wheelset road bike? Karena memang lebih nyaman untuk touring jauh. Ini juga satu pabrikan ya sebenarnya, Hyper dengan Winspace itu, dan ini udah nyaman banget. Kalau mau dipakai Audax 200, 300, 500 yang gue mau sama Haryo nanti lakuin itu, ini udah nyaman banget. Terus untuk grup set ini pakai Rival SRAM Etaps dengan chainring, double chainring ya, 3828 dan sprocket 1036. 2 baterai ya. Gue juga baru mempelajari nih dunia Etaps karena sebelumnya pernah juga pakai dia itu perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya. Cuman baterainya Etaps itu lebih cepat habis aja tapi positifnya SRAM itu bener-bener tidak pakai kabel, dan kabel tuh bener-bener nggak kelihatan ke atas. Ini size 48, sorry, ini size 48. Kenapa size 48? Karena top tube-nya panjang, dia tuh 54,5 ya, 54,5, dan dia tuh sepeda ini juga frame ini juga terkenal dengan endurance-nya, atau kalau lu mau main tarmac juga ini enak banget sih. Dia tuh agresif banget gitu gravelnya tuh. Jadi di slupinya tuh slupi banget. Top tube-nya ukuran 54,5, seat tube-nya ukuran 48. Jadi gue pakai double bottle cage, dan paling gue suka sepeda ini adalah ini nih. Dia eyelet-nya tuh banyak banget. Jadi lu bisa nyeting tinggi rendahnya dari bottle cage lu, supaya misalnya nggak terlalu mentok jenis framebag yang lu pakai. Let's say lu pakai jenis framebag yang model panjang gitu, ini bisa dikebawahin lagi, jadi nggak usah pakai adjuster gitu. Terus ya bottle case segitu-segitu aja ya, beratnya sama aja gitu. Jadi seat postnya itu bawaan Winspace, dan saddle-nya pakai Ergon. Untuk cockpit pakai FSA ya. Ini juga FSA,
model gravel. Nah, yang paling gue suka adalah bar tape-nya. Ini bar tape-nya dari Wolftooth. Ini tebel banget. Jadi untuk gravel atau pergi jauh lu nggak terlalu pegel nekennya. Dan ini empuk banget. Ke depan ini Garmin, center depan, center belakang. Ya, untuk rem itu rotor gue pakai Shimano depan 160, belakang 140. Untuk kaliper gue pakai Rival. Dan untuk pedal pakai Shimano. Karena jujur gue belum pernah nyobain Shimano. Gue selama ini pakai. Jadi pedal ini gue nggak selalu pakai klit ya. Kadang kalau misalnya berangkat kerja, kalau cuma pakai Vans doang, sepatu Vans ya gue begini aja. Jadi ininya kayak dual fungsi, anjay. Nah, frame ini juga bisa kalau misalnya lo nggak pakai etaps atau di itu ya, mau pakai apa namanya? Mechanical. Jadi ada kabel-kabel masuk gitu ke dalam, itu juga bisa dan rapih gitu. Jadi frame ini kalau misalnya size SML itu bannya bisa maksimal 700 x 50 atau 650B kali 2,0. Kalau untuk ukuran XS 700 sampai 35. Dah, untuk ini gue paling suka dari sepeda ini adalah eyelet-eyeletnya banyak banget. Jadi di depan lu bisa make tambahan dari battle case, atau ini bisa buat naro misalnya lampu mau taruh di bawah juga bisa, atau ya tenda-tenda ya lu ikat di sini tuh, dijual juga tuh di luaran sama kayak tempat talinya gitu juga. Terus bisa naro fender juga, fender tuh ada tuh kelihatan kan eyeletnya. Misal naruh lampu di belakang situ juga tuh, di atas RD juga bisa tuh. Gue paling suka yang out of the box gitu ya. Gue seneng tuh naruh lampu belakang di situ. Gitu. Nah, untuk frame ini juga, misalnya lu pakai kabel perkabelan duniawi ya, itu udah disediain semua tempat kabelnya. Jadi emang bener-bener nggak kelihatan seperti di depan buat kalipernya, terus di belakang tuh buat RD tuh. Jadi nggak apa ya, enak gitu dilihat, rapi, nggak out-outan gitulah istilahnya. Clean look, anjay, ya kan, jadi kayak sepeda fiksi gitu. Kalaupun lu pakai Shimano Di itu yang memang ada kabel buat KRD ya, itu rapi banget. Kayak ada daging lebih tuh di tempat keluaran kabelnya tuh. Anjay. Ya kan? Untuk gravel, jujur gue belum pernah coba. Let's say 50 km gravel tuh baru kerasa ya. Berhubung karena juga tangan gue bermasalah, tapi ini gue udah pernah pakai nanjak ke Gunung Bunder. Akibatnya di atas gue nggak kuat, abis itu gue pakai Mio. Karena di situ tangan gue udah sakit banget gara-gara ada syaraf kejepit di belakang. Tapi gue paksain terus sepeda, gue seneng banget sepeda, hobi gue adalah sepeda. Dan setelah pakai ini 2 bulan, yang gue rasakan adalah, sumpah, gue nggak bohong, gue juga pemula ya istilahnya untuk pakai sepeda karbon. Abis pakai sepeda karbon terus pakai Surly, itu rasanya kayak botrek gitu. Emang peruntukannya berbeda. Surly itu buat santai, komuter, tapi wind space ini bisa gue sandingkan dengan Chapter 2 karena gue pernah pakai Chapter 2 Audax 200 di Jogja, di Solo. Abis itu pakai ini, rasanya bener-bener mirip sama. Chapter 2 itu kan lebih ke road bike yang gue pakai. Kalau ini lebih ke gravel atau all round lah. Dan jujur gue lebih suka sepeda yang sloopy gitu, karena memang bener dia bikin tuh kalau kita di apa namanya, jalan yang nggak rata tuh lebih nyaman. Dan jujur gue udah keracunan banget sepeda ini. Kedepannya gue mau ikut Audax sama Haryo ya, 300-400 gitu. Semoga direalisasikan ya, karena yang paling penting dari ikut kegiatan itu adalah waktunya. Jadi kalau ada yang mau endorse, support, silahkan. Gua sama Haryo mau goes jauh, atau kita mau bikepacking lagi ke daerah Bandung, mau pakai sepeda ini. Jujur, perbandingan dengan sepeda mahal, yang brand-brand mahal seperti Specialized atau Cervelo, itu gua nggak tahu karena jujur gua nggak pernah pakai Specialized atau Cervelo. Tapi jujur dengan harga yang memang nggak seperti Specialized, ini udah jauh lebih enak di kantong. Karena dijual juga frame-nya aja itu sekitar, kalau misal di marketplace tuh 15-17 ya. Itu seperti sepeda besi yang culture.
yang dari Amerika itu, Surly atau belulak-belulakan. Jujur kalau misalnya om-om sebagai pemula atau anak road bike yang ingin pindah gravel atau ingin touring yang jauh, ini cocok banget, sumpah. Dan warnanya itu loh, warnanya itu kayak apa ya, pink dengan ornamen stabilo biru, ungu, kuning, ini lucu banget. Dan dia kalau misalnya di antara apa namanya yang lain itu lebih stand out, dan geometrinya lucu banget. Udah gitu aja, semoga om-om suka dengan vlog ini. Subscribe, support kita selalu, follow IG kita di Gaya Berkendara. Dan kalau mau request sepeda apa yang ingin di-review, boleh, nanti gue review. Kalau om ingin nanya tentang sepeda ini, DM aja atau langsung ke Windspace Indo, ini Instagramnya. Thank you, gue Igi. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya Berkendara.